Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang ciri-ciri tempat usaha, baik itu warung, toko, dan sejenisnya yang terkena sihir, guna-guna, ataupun santet. Nah, hal ini perlu saya sampaikan sebagai informasi bagi kita untuk selalu waspada dalam menghadapi situasi yang ada di sekeliling kita. Oke, saya ingin cerita. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seseorang yang datang mengadukan keadaannya tentang kondisi usahanya. Ya, kebetulan dia punya usaha rumah makan dan juga keadaan dirinya yang sakit-sakitan. Dia bercerita bahwa dalam beberapa waktu belakangan tiba-tiba dia mengalami keganjilan dan keanehan di tempat usahanya. Karena dia warung makan, ketika dia menyajikan sajian masakan yang akan dijual, tiba-tiba ada perubahan. Yang tadinya pagi dia baru selesai masak, siang harinya sudah basi dan bau-bau busuk. Yang kedua, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, khususnya di etalase, itu banyak muncul belatung, ya, belatung-belatung yang tidak diketahui asal usulnya, tiba-tiba muncul dan datang sendiri. Padahal di sekeliling rumah itu adalah tidak ada tempat pemukiman ataupun pembuangan sampah yang memungkinkan datangnya belatung itu. Yang ketiga, dia merasakan hawa energi yang berbeda di rumahnya. Kadang-kadang rumahnya itu diganggu, ya, malam hari oleh makhluk-makhluk astral, makhluk gaib. Pintunya tiba-tiba seperti ada yang mendorong-dorong kamarnya, seperti seolah-olah ada yang mengetuk, ya. Atap rumahnya seperti seolah-olah ada yang, ya, menggoyang-goyang gitu, ya. Dan gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, keganjilan-keganjilan dan keanehan ini kemudian dia menceritakan sehingga pun berimbas pada diri, istri dan anak-anaknya. Seluruh istrinya, seluruh anaknya, istrinya dan termasuk dirinya itu sakit. Ya. Dan sakitnya hampir mirip-mirip, ya. Di antaranya adalah pencernaan, terus buang air hampir setiap saat sehingga lemas, yang pada akhirnya aktivitas untuk berjualan itu terhenti karena sakit. Nah, dari indikasi cerita ini kita ingin memberikan satu penjelasan bahwasanya berkaitan dengan persoalan sihir yang menimpa tempat usaha kita, baik itu warung ataupun toko, itu tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan kepastian sebelum kita benar-benar mengenali ciri dan tanda-tandanya. Dan yang kedua, saya perlu tekankan di sini, kita harus berpraduga, ya, tidak boleh berpraduga sembarangan atau hussuudzon. Karena apa? Karena ini persoalan yang sensitif, bisa jadi ini akan menjadi konflik, ya, antara kita dengan sesama. Oke. Yang jelas di sini saya ingin memberikan tanda dan ciri-cirinya sebagai indikasi dan bagaimana mengatasi atau mencari solusi agar energi negatif berupa sihir, gangguan jin ataupun sejenisnya itu hilang dari tempat usaha kita, apapun itu, baik toko, warung dan sejenisnya. Saya ingin menjelaskan indikasi atau tanda bahwa usaha kita, warung kita atau toko
itu terindikasi terkena serangan sihir guna-guna santet di antara yang pertama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kalau kita punya warung makan, maka indikasinya pada saat kita memasak masakan, secara logika bau busuk ataupun basi itu harus ada jangka waktu 1 hari atau 2 hari. Tetapi kalau pada saat kita masak dan beberapa jam kemudian basi dan itu berulang-ulang, maka ini indikasi yang pertama bahwa warung kita atau toko kita itu terkena serangan sihir atau santet. Yang kedua, kita akan mengalami perubahan-perubahan dan keanehan pada tempat usaha kita. Di antaranya, pembeli yang tadinya ramai, yang biasanya ramai, tiba-tiba berkurang dan sama sekali tidak ada satupun yang datang lagi. Nah, ini juga bisa indikasi yang kedua, ya, seolah-olah tempat usaha kita, baik itu warung, toko, itu tertutupi, ya, tertutupi seolah-olah ada tirai, sehingga orang-orang atau pembeli yang akan masuk itu tidak melihat rumah atau toko warung kita. Yang ketiga, cirinya ketika pembeli masuk, ya, adapun pembeli kalaupun masuk ke toko warung kita, maka di situ akan terasa hawa energi negatifnya, sehingga seolah-olah pembeli ini linglung. Kalaupun dia bertanya, ya, mengenai harga, ya, kalau itu toko, ya, dia tidak akan jadi membeli. Dia menawar harga, atau dia hanya melihat-lihat saja, kemudian dia pindah ke tempat lain untuk membeli. Nah, ini jadi mudahnya adalah mereka merasa linglung ketika masuk ke dalam warung atau toko kita. Yang keempat, akan ada terjadi perubahan kepada diri sang pemilik warung atau toko. Di antaranya, ya, kalau itu sihir itu memang ditujukan khusus kepada sang pemilik warung atau toko, maka di samping toko atau warungnya itu akan dibikin bangkrut, juga pelaku usahanya atau pemilik usahanya pun akan dibuat sakit. Nah, seperti kasus tadi, hampir semua keluarganya itu terkena sakit, ya, dan sakitnya mirip masalah pencernaan, lambung, ya, sering buang air, kemudian malas tiba-tiba untuk beraktivitas, pengennya tidur. Nah, sehingga apa? Usahanya pun mulai perlahan-lahan tidak berjalan, akhirnya berhenti. Yang kelima, ciri berikutnya adalah di rumah kita akan selalu merasakan adanya makhluk astral, ya, atau gaib. Yang biasanya rumah kita atau tempat usaha kita itu normal, biasa saja, tiba-tiba ada perubahan-perubahan. Contohnya tadi, sering ada suara mengetuk-ngetuk pintu, atau misalnya kamar kita sering ada yang mendorong pintu kamar, ya, ataupun atap ada seolah-olah orang yang mendorong-dorong atau yang melakukan aktivitas di atas atap. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah ini akan nampak, ya, di rumah kita atau di toko kita itu berupa makhluk-makhluk yang sifatnya zahir, seperti ular, kalajengking, belatung, ataupun lalat, ya, lalat hijau dan sejenisnya. Nah, indikasi-indikasi perubahan inilah yang menjadikan dasar kita untuk selalu waspada. Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah lakukanlah terapi mandiri, ruqyah syar'iyah, ya. Untuk melakukan terapi ruqyah syar'iyah secara mandiri, boleh lihat video saya yang lain, saksikanlah di situ, ya. Termasuk yang kedua adalah ruqyah tempat usaha, ya, dan rumah kita. Adapun caranya di situ bisa dilihat di video saya tentang menggunakan daun bidara untuk mengusir jin dan sihir. Nah, saya ingin memberitahukan sedikit sepintas cara meruqyah tempat usaha kita. Ambillah seember atau sebaskom air, lalu 7 helai daun bidara,
ataupun kalau tidak ada daun bidara pakai garam segenggam, masukkan ke air, bacalah Al-Quran surat Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas dan Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Kalau kita hafal ayat kursi, bacakanlah ayat kursi sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita membaca, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, hilangkan semua sihir-sihir, santet, guna-guna yang ada di toko, di warung, di rumah hamba ini ya Rabb. Dengan izin dan dari rumah hamba memohon. Nah, pada saat itu kita percikkan ya, atau kita siram di tempat usaha kita, di etalase, ya, di lantainya, di sudut-sudut ruangan, ya, kalau itu toko. Nah, terakhir kita pel, ya, daun bidara yang sudah kita doakan tadi kita jadikan sebagai pel, ya, pel lantai. Insya Allah. Lakukan ini secara rutin. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh energi negatif, aura negatif yang berasal dari jin-jin zalim, bin fasik, jin kufur, ya, yang dikirimkan oleh orang-orang yang hasud ataupun pesaing kita yang mungkin tidak suka sama kita, insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan perlindungan. Lakukan rutin ini selama sehari 2 kali, dan insya Allah untuk menjadi perlindungan pembentengan kita agar terhindar dan terjaga dari segala gangguan jin dan sihir-sihir kiriman terhadap usaha kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Warzuqna kamalal mutabati wa dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.